Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang instalasi jaringan RT RW-NET dan juga kita setting Micmon untuk monitoring hotspot. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana setting pada mikrotiknya ya, sebelum lanjut ke aplikasi Micmonnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita setting dulu untuk komputer kita, untuk konfigurasi kita setting agar bisa terkoneksi dengan Windbox. Langsung saja kita ke pengaturan jaringan. Di sini kita pakai ya, menggunakan LAN, menggunakan kabel. Di sini kita menggunakan kabel UTP, dimana untuk Ethernet ini kita setting ya, di sini kita setting sebagai Optane. Oke, kita ulangi lagi biar mudah ya bagi teman-teman. Dari dasar, yang pertama kita cari tanda internet di sini ya, untuk connection ya, connection internet. Nah, kita klik kanan, kita klik Open Network and Sharing Center. Selanjutnya kita klik adapter setting, dan di sini kita double klik pada local area connection. Kemudian kita klik properties. Setelah itu kita klik protokol version 4 ya. Nah, pastikan di sini kita klik Optane ya, kita klik Optane dan DNS juga Optane, IP-nya Optane, DNS juga Optane. Habis itu kita klik OK, close. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita masuk ke Windbox dengan cara kita double klik Windbox, nyampe muncul seperti ini. Oh ya, sebelumnya karena ini ada settingan bawaan, saya reset terlebih dahulu karena kita akan belajar dari awal ya. Kita masuk dulu, kita klik connect, kita reset dulu. Untuk resetnya dengan cara kita klik system, kemudian reset configuration, kemudian kita klik dua ini ya, download configuration no default configuration, artinya kita tidak akan menyertakan settingan bawaan dan settingan sebelumnya tidak akan saya backup, do not backup. Jadi kita klik dua ini dari bawah, kemudian klik reset configuration, kemudian kita klik yes. Kita tunggu sampai mikrotik ini, router ini reboot sendiri. Oke, kita tunggu. Sambil kita perhatikan, kalau ini belum ada tanda pentung, ini artinya ini sedang membaca MAC address ya, dari router itu sedang membaca MAC address. Nanti kita nunggu dulu biar ini bisa terkoneksi. Coba kita sambil klik reconnect. Belum bisa ya, kita nunggu sampai di sini muncul MAC address. Jadi router itu sudah bisa membaca MAC address dari PC kita. Ya, oke. Ini MAC address sudah kebaca, dan di sini karena sudah di reset tadi ya, untuk IP address 000 mikrotik versinya ini, dan portnya RP9412ND. Saya menggunakan ini. Langsung saja kita masukkan MAC addressnya dengan cara kita klik bagian bawah MAC address, nomor MAC addressnya ini kita klik, kemudian kita klik connect. Oke. Langkah yang pertama, karena ISP saya menggunakan DHCP sumber ISP nya, makanya saya pakai
DHCP client. Ya, pada Ether 1 itu sebagai sumber internet, saya setting sebagai DHCP client. Caranya adalah kita klik IP, kemudian DHCP client. Di sini pada tanda plus kita arahkan. Di sini jangan lupa ya, karena ini ada beberapa pilihan, kita arahkan untuk sumber internet itu adalah Ether 1. Jangan lupa dicentang duanya ini, use peer DNS dan use peer NTP. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Pastikan di sini statusnya adalah bound. Selanjutnya setelah kita konfigurasi Ether 1, kita kemudian konfigurasi DNS. Karena tadi sudah kita klik di sini ya, DNS-nya sudah kita centang, otomatis nanti DNS sudah IP DNS ya sudah ada. Oke, langsung aja kita ke DNS IP DNS ya, di sini sudah ada. Nah, tinggal kita klik allow remote request, selanjutnya klik apply. Oke, kemudian jangan lupa kita cek juga untuk gateway-nya, dan cara kita klik IP routes, kita klik route. Nah, di sini sudah reachable untuk Ether 1, kita biarkan saja ya. Oke, selanjutnya kita setting di firewall NAT-nya ya. Kita setting NAT sistemnya, kita setting dengan cara kita klik IP, kemudian firewall, klik NAT, kemudian kita klik tanda plus. Nah, di sini pada kolom general, kalau sini biasanya ada extra action ya, kita arahkan ke general. Pada chain-nya kita posisikan di search NAT, src NAT, kemudian out interface ya. Out interface ini sebagai sumber internet. Di out interface sebagai sumber internet kita arahkan ke Ether 1 kayak untuk out interface kita arahkan Ether 1. Kemudian actionnya mass security, kemudian kita klik apply. OK. Selanjutnya untuk konfigurasi komputer kita, ini saya tersambung ke Ether 2. Jadi untuk Ether 2 atau biar komputer bisa terkonek internet, kita buat dulu konfigurasi IP untuk Ether 2. Caranya adalah dengan cara kita klik IP, kemudian address. Di sini pada address list ini sudah terisi untuk Ether 1. Sekarang kita buat untuk Ether 2. Misalkan saya tulis, saya masukkan IP-nya, misalkan 192.168.1/24. Arahkan untuk interface-nya ke Ether 2. Kemudian kita klik apply. OK. Oke. Nah, kemudian kita cek komputernya apakah sudah terhubung ke internet. Misalkan kita buka Facebook, ternyata belum terhubung ya teman-teman ya, karena untuk komputer kita itu belum dikasih IP. Di sini tadi statusnya adalah untuk IP-nya adalah masih obtain ya, belum ada IP. Nah, supaya ini dapat IP untuk komputer kita, apalagi kita tidak usah mengisi IP ya, biar komputer kita itu mendapat IP otomatis dari server yang ada di router. Kita aktifkan dulu pada router, kita aktifkan dulu yang namanya DHCP server. Untuk mengaktifkan DHCP server ya, DHCP server itu fungsinya untuk membagikan IP ke klien, Nah, di sini servernya adalah Ether 2, kliennya adalah komputer kita.
seperti itu ya. Jadi kita akan memberikan IP, bisa saja kita tulis secara manual, tapi kita di sini akan belajar secara praktis menggunakan DHCP server. Untuk mengaktifkannya kita klik IP DHCP server, kita masukkan, kita klik DHCP setup, kemudian pada interface kita arahkan ke Ether 2, kemudian kita klik next, 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 next. Oke. Harusnya ini sudah terhubung, cuman kadang ada beberapa kasus yang ini agak lama untuk terhubungnya. Biasanya saya pancing dengan cara kita klik kanan pada interface ini, kemudian kita disable, selanjutnya kita enable. Oke, ini sudah tandanya terhubung. Coba kita gunakan untuk internet. Coba yang ini kan tadi tidak terhubung ya, kita coba ya. Sekarang udah terhubung dan komputer kita sudah mendapatkan IP nya berapa ini, 192.168.10.254. Oke, untuk yang pertama untuk Ether 2 itu sudah bisa terkoneksi. Selanjutnya kita akan setting WiFi nya yaitu pada WLAN ya, kita setting WiFi nya pada WLAN. Langsung saja kita coba. Sebelum kita setting WLAN-nya, kita kasih dulu di sini IP-nya. Di sini belum ada ya. Langsung saja saya kasih IP dengan cara kita klik pada address list, kita klik plus, kemudian misalkan saya akan masukkan 192.168.20.1/24, arahkan ke WLAN 1 dan kita klik apply. Oke. Langsung kita aktifkan untuk wirelessnya dengan cara kita klik wireless. Ini pada ini ya, kita klik WLAN-nya. Di sini masih abu-abu, kita klik kemudian kita centang warna biru. Kadang ada beberapa yang ketika di reset itu mati ya, posisinya mati, jadi harus kita aktifkan. Kalau sudah, kita double klik saja di sini. Untuk tab modenya kita ganti menjadi AP Bridge. Untuk modenya kita ganti menjadi AP Bridge.
untuk SSID. Nah, ini sebagai contoh saja saya buat menjadi hotspot, nama saya sendiri ya, hotspot Eko. Oke, kalau sudah kita klik saja apply. Oke, selanjutnya kita aktifkan untuk servernya untuk WLAN ini dengan cara kita klik IP. Kita buat server dulu ya, IP, kemudian hotspot, kemudian pada tab server ini kita klik hotspot setup ya. Kalau sudah, kita pada hotspot interface kita arahkan ke WLAN 1. Selanjutnya kita klik next lagi, next lagi, kita klik next lagi, kita klik next, kemudian next. Nah, DNS name ini kita tulis ya, ini yang nantinya akan muncul di link ini, misalkan di sini misalkan ya. Begitu login nanti akan mengarah ke link tadi yang untuk user login ya. Langsung saya tulis misalkan Waluyo hotspot, waluyo.net, maaf ya, waluyo.net. Kemudian kita klik next. Ya, untuk ininya saya buat admin password vault user 123. Kemudian kita pilih next ya, selesai ya. Oke, untuk setting selesai. Kemudian kita coba wifi kita ini apakah sudah terdetek untuk SSID nya. Kita ganti dulu modenya menjadi mode wireless. Kita matikan dulu untuk mode LAN. Kita rubah menjadi mode wireless. Apakah wifi yang sudah saya buat tadi itu sudah bisa terdeteksi? Oke, kita coba ya. Tadi wifi nya adalah, untuk wifi nya tadi hotspot Eko, maaf, wifi nya tadi ya, hotspot Eko ya, ternyata sudah ada ini ya. Ternyata untuk wifi sudah ada. Oke, langkah selanjutnya adalah kita setting yang namanya NTP server ya, atau konfigurasi waktu. Tujuannya adalah agar waktu yang ada di
Mikrotik itu dapat sinkron dengan NTP server. Untuk caranya adalah kita masuk ke sistem ya, kita buka dulu untuk mikrotiknya. Kita kembali ke mode LAN dulu ya, mode kabel dulu, wirelessnya kita matikan dulu. Sekarang kita masuk ke Winbox lagi. Untuk setting waktu dengan cara kita klik sistem, kemudian klik SMTP client. Oke, untuk enable-nya kita centang. Kemudian di sini kita masukkan pada primary NTP, kita masukkan ID titik pool dot NTP dot org. Kemudian kita klik apply ya. Oke, sudah kebaca. Jadi saya ulangi tadi ya, klik ID titik pool titik NTP titik org. Oke, kalau sudah, kita setting clocknya, waktunya ya sama kayak tadi ya, kita klik, kita masuk ke sistem, kemudian clock. Nah, di sini karena di sini sudah Jakarta ya, kalau enggak ya kita arahkan, muncul di sini Asia, Jakarta, kita cari, jadi sesuai dengan negara kita. Jadi maksudnya kayak gini teman-teman ya, jadi untuk waktu, biar waktu yang ada di mikrotik ini, mikrotik kita atau router kita itu sinkron dengan waktu yang ada di kita, waktu asli gitu ya. Jadi di router mikrotik itu misalkan jam 10 malam, di jam nyata juga jam 10 malam, jam aslinya, di biar sinkron itu. Oke, kalau sudah, untuk keamanan biasanya saya cek tes atau setting konfigurasi user login router. Kita buat akun lagi ya, buat akun baru jenis full. Oke, langsung saja kita masih klik ya, atau menuju ke sistem. Selanjutnya kita klik user. Nah, di user ini kita klik user, kemudian kita klik tanda plus. Nah, di sini pada name ya, untuk nama saya coba kasih nama saya Eko. Untuk grupnya, karena kita akan mengasih akses full, makanya kita klik full. Kemudian untuk password, kita kasih password misalkan saya kasih password
saya tulis password yang sering saya ingat ya, misalkan nama desa saya ya, Selantaka. Jadi password itu yang mudah kita ingat ya teman-teman. Oke, kemudian kita klik apply, kita klik oke. Nah, di sini ini sudah statusnya full. Oke, itu untuk instalasi atau setting dasar pada mikrotik itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju atau setting micmonnya ya. Langkah yang pertama, kita download dulu ya, download aplikasi micmonnya di sini nih teman-teman, laksa19.github.io. nanti saya sertakan di deskripsi ya. Kalau sudah, kita download yang micmon v3 plus web server. Nah, ini sedang proses download, kita tunggu. Oke, selesai. Langsung saja kita cek filenya. Ini ya. Kemudian kita ekstrak file tadi. Udah. Ini ya. Ini sudah ada hasil ekstrakannya. Kemudian kita buka. Di sini kita klik ya, atau kita run, klik, kemudian kita klik kanan, kita klik run administrator. Kita yes. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Akan muncul seperti itu. Selanjutnya kita setting dulu ganti portnya. Yang di sini untuk server portnya kita jadi 800 ya. Untuk server port kita rubah menjadi 800. Kemudian kita klik change port, change portnya ya. Nah, selanjutnya kita klik start server. Sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik yang open micmon. Nah, di sini kita akan muncul ya. Kemudian kita login. Nah, untuk loginnya kita menggunakan akun default dari micmon ya. Untuk usernya micmon kecil semua ya, micmon. Kemudian passwordnya 1234. Kemudian kita klik login. Maaf ya, tadi salah ya. micmon micmon 1234 ya. Oke, sudah masuk. Nah, di sini langkah yang pertama kita dalam instalasi micmon kita akan ganti akun default micmon ya. Jadi kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini saya akan ganti nama saya Eko. Passwordnya misalkan
1 2 3 4. Untuk quick print saya buat enable. Selanjutnya kita klik save. Oke, sudah berubah. Untuk langkah selanjutnya kita klik yang namanya kita klik add router. Nah, kita klik add router, gunanya ini untuk menambahkan router ke Micmon ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menambahkan router ke Micmon dengan cara kita klik add router. Setelah itu kita klik pada session name, misalkan kita tulis ya di sini ya sessionnya, misalkan saya tulis ed eco. Misalkan saya tulis session name-nya RP Eco. Oke. Kemudian untuk selanjutnya untuk IP mikrotik, kemudian untuk IP mikrotik kita tadi kita buat untuk header 2 berapa ya, coba kita cek. Oh ya, ini IP mikrotik kita copy aja, kita masukkan. Oke, 192.168.10.1, kemudian username ya, untuk username yang tadi ya, username yang sudah kita buat tadi, coba. Oh ya, saya passwordnya. Oke, sudah saya masukkan. Kemudian mic mounternya kita isi, hotspot name-nya misalkan tadi hotspot name-nya kita cek, hotspot name-nya hotspot Eco, kita masukkan di sini. Hotspot Eco, kemudian DNS nya tadi, coba kita lihat ya, DNS nya tadi apa ya. Untuk DNS ini kalau kita mudah lupa ini sebenarnya dicatat ya teman-teman ya, waluyo.net untuk hotspotnya, DNS name-nya waluyo.net. Untuk traffic interface kita buat misalkan jadi 7 ya. Misalkan untuk idle timeout misalkan saya buat 5 misalkan. Untuk idle timeout saya buat 5 dan traffic interface 7. Selanjutnya kita kalau udah di setting ya, kita klik save.
kemudian kita klik connect. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Kalau berhasil tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat akun member dan voucher. Sebagai contoh, saya akan membuat beberapa member dan voucher dengan beberapa ketentuan. Nah, sebagai contoh, yang pertama adalah membuat user profile member dengan cara kita klik hotspot, kemudian kita klik user profile, kemudian kita klik ya add profile. Ya, nah di sini ada dua pilihan, expired, remove, dan notif. Sebagai contoh, saya buat misalkan di sini untuk namanya akun untuk 40 klien misalkan ya. Untuk addressnya kita non, untuk share usernya misalkan saya setting jadi 40. Kemudian untuk rate limit, nah misalkan saya buat 3 mega ya misalkan, untuk download dan upload 3M. Nah sama ya, saya buat sama misalkan 3M. Kemudian untuk expired mode saya buat menjadi remove dan record. Kemudian validity ya saya buat 30 D. Kemudian harga price saya buat misalkan 3.000 ya. Kemudian selling price misalkan saya buat 5.000. Kemudian log user saya disable aja untuk kemarin kui non. Nah di sini untuk remove dan remove record ya, kalau kita klik remove ya, untuk remove recordnya itu user dihapus setelah masa berlaku habis. Untuk notif dan record, user tidak dihapus setelah masa berlaku habis. Untuk record itu menyimpan data user yang telah login ya. Kemudian kita klik save. Udah ya, sudah kita klik save. Kemudian langkah selanjutnya tadi kan membuat user profile ya, kita membuat user profile. Selanjutnya kita akan membuat user akun member dengan cara kita klik user, kemudian klik add user. Selanjutnya kita isi ini data ini ya. Sebagai contoh, untuk server kita setting all, nama misalkan Eko ya, misalkan Eko namanya. Password saya buat misalkan elektronika, atau saya buat aja saya catat biar nggak hilang ya, biar nggak lupa.
biasanya saya mudah lupa ya. Kemudian profilnya, nah tadi profilnya yang akan dipilih adalah akun 40 klien misalkan. Time limitnya misalkan 7 hari. Kemudian data limit ya, untuk data limit dan time limit ya, untuk time limitnya today, data limit saya buat 23. Untuk komen misalkan saya tulis member Ecom. Kemudian kita save. Oke. Nah, kalau ini sudah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat profil voucher. Membuat profil voucher dengan cara kita masuk ke user profile, kemudian add profile. Nah, di sini nanti kita isi ya. Untuk name-nya misalkan voucher untuk 3 hari misalkan. Voucher 3 hari. Address poolnya non. Untuk share usernya 1 saja. Untuk kecepatan upload dan download misalkan saya buat seperti ini aja misalkan, atau dirubah 1 mega misalkan. Untuk expirednya kita contohnya adalah remove record, kita rubah menjadi untuk expired modenya ya, kita rubah menjadi remove dan record. Untuk validity misalkan kita tulis 7D. Harga misalkan kita tulis 2000. Untuk selling misalkan 2500. Nah, kita untuk log user enable persen parent key kita non saja. Kalau sudah kita save, nanti jadinya segini ya. Ini sudah jadi. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kita membuat generate voucher ya. Kita membuat generate voucher dengan cara kita klik user, selanjutnya kita klik generate, kemudian kita isi di sini ya, kita isi misalkan kuantitinya kita isi 50 sebagai contoh. Kemudian username dan password, servernya all, name legs-nya misal 4. Untuk prefix misalkan tulis Ecom. Untuk karakternya random aja, random 1 2 3 4 atau random ABCD. Profilnya
voucher untuk 3 hari, misalkan kita pilih time limit D, data limit misalkan 10 ya, misal 10, kita atur 3. Untuk komennya voucher untuk 3 hari. Oke, kalau sudah kita klik generate. Selanjutnya menampilkan user list ya. Untuk menampilkan user list, kita klik user, kemudian klik user list. Di sini sudah ada. Untuk profilnya kita rubah, misalkan voucher 3 hari ya, kita pilih yang voucher 3 hari ya, ini yang sudah muncul. Selanjutnya kita akan mencetak voucher. Kalau ini udah jadi, kita cetak voucher dengan cara yang pertama, profilnya sudah kita pilih, misalkan yang 3 hari. Profilnya ini ya. Kemudian kita klik default. Oke. Selanjutnya kita klik cetak ya, kita klik cetak, atau kita simpan menggunakan PDF juga bisa. Nanti tinggal kita cetak. Oke, ini jadinya seperti ini. Oke teman-teman, itu adalah cara setting ya, cara setting router Mikrotik dan juga perpaduan dengan Micmon. Jadi kita sudah bisa jualan voucher di rumah. Oke teman-teman, itu video dari saya ya tentang instalasi untuk RT/RW-NET itu menggunakan Micmon untuk monitoring hotspot. Kita sudah belajar dari setting awal sampai kita bisa mencetak voucher untuk Micmon ya. Nah selanjutnya nanti pada video berikutnya kita akan membuat instalasi mini ISP ya. Kalau ini sudah ya, kita akan membuat instalasi mini ISP nanti pada video berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, karena saya juga masih belajar. Jangan lupa kalau channel ini bermanfaat, video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Oh ya, bagi teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, itu aja, saya akhir dulu. Akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.